Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat kampus, jumpa lagi dengan saya Dr. Gigi Marisa Elvidayanti, spesialis konservasi gigi, Ketua Program Studi Profesi FKG Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dalam program UMSIDA Menyapa. Tahun ini alhamdulillah UMSIDA mendapatkan amanah untuk membuka program studi baru, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi UMSIDA. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Gigi Lila Muntandir, spesialis ortodonsia sebagai Dekan FKG UMSIDA, dan Dr. Gigi Windy Yulia Artanti, spesialis kedokteran gigi anak sebagai Ketua Program Studi Sarjana FKG UMSIDA. Mari kita sapa beliau berdua dulu ya, sobat kampus. Assalamualaikum Dr. Lila. Assalamualaikum Dr. Windy. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat ya Dr. Windy dan Dr. Lila ya. Akhirnya ya, kerja kerasnya terbayarkan juga ya, Dokter. Alhamdulillah. FKG bisa terbentuk dan berdiri di UMSIDA ini. Alhamdulillah ya. Dr. Lila, bisa ceritakan nggak, Dok, sejarah bagaimana FKG UMSIDA ini bisa lahir? Sahabat pemirsa UMSIDA Menyapa, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berbincang terkait dengan prodi baru di UMSIDA, yaitu prodi Kedokteran Sarjana dan prodi Kedokteran Gigi Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Alhamdulillah, dengan sejarah kita akan bisa melihat perjuangan kami ya. Kami sampaikan di sini bahwa UMSIDA memang adalah universitas yang seringkali mendapatkan prestasi, dan di mana pada tahun 1984 sejak awal berdiri masih berupa sekolah tinggi. Namun pada tahun 2000 alhamdulillah sudah bisa mendirikan universitas dengan 5 fakultas dan 30 program studi. Cukup banyak kan? Ya, dan alhamdulillah pada tahun 2021 UMSIDA sudah menginisiasi untuk membangun gedung Fakultas Kedokteran Gigi, dan alhamdulillah juga pada tahun 2023, tepatnya pada 9 Februari 2023, UMSIDA sudah membuat MOU dengan Universitas Airlangga, yaitu di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga sebagai universitas pemangku. Artinya sejarah itu sudah dimulai sejak tanggal 9 Februari tersebut. Dan dengan kerja keras dari seluruh pihak, baik doa, ikhtiar, kita juga berusaha untuk sinergi dan bekerja sama, serta bersyukur sekali mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan pusat Muhammadiyah, BPH, rektorat, dan bahkan seluruh stakeholder yang terkait, Pemkab ya, kemudian dinas kesehatan, bupati, puskesmas, PDGI, dan kami mendapatkan tim task force yang luar biasa semangat, sehingga semua ini bisa dilalui dengan penuh keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam waktu yang singkat, yaitu 9 bulan, seperti lahirnya seorang bayi ya, di janin, dan janin yang lahir seorang bayi, di mana 9 bulan sudah cukup bisa lahir ya, disahkan oleh Kemendikbudristek dengan nomor 828 garing E/O garing 2023 tertanggal 18 Oktober 2023, maka terbitlah pembukaan program studi kedokteran gigi sarjana, program studi kedokteran gigi profesi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi memang sejarahnya seperti itu, dan di luar itu UMSIDA sangat bersungguh-sungguh dalam menyiapkan, yaitu baik dari SDM ya, di mana sudah profesional UMSIDA dari administrasi, manajemen, kemudian menyiapkan tim dosen, tenaga pendidik, laporan,
termasuk juga menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan SNPT, Standar Nasional Perguruan Tinggi, KKNI, dan mengacu juga dengan AFDOGI, sehingga kurikulum kita insya Allah sudah terrekognisi lah, sudah dengan nasional. Dan juga kami ini sudah bersungguh-sungguh dalam menyiapkan Sarpras, di mana untuk membuat Fakultas Kedokteran Gigi tentunya tidak mudah untuk menyiapkan semua sarana prasarana dari labnya, terutama kita alhamdulillah bisa kami membeli peralatannya baru, yang terbaik dan terlengkap. Dan bersyukur sekali Umsida ini konsisten untuk pendanaan, sehingga kami sudah siap untuk mendirikan RSGM sendiri ya, Rumah Sakit Gigi dan Mulut sendiri, yang tentunya itu akan menjadikan anak didik kita kami sendiri, tidak perlu dititipkan dengan rumah sakit yang lain. Dan itu semua adalah kerja keras dan komitmen dari Umsida yang luar biasa untuk memberikan yang terbaik untuk negara dan masyarakat. Memang ini ya Dok ya, perjuangannya sungguh luar biasa ini. Sekarang kita ke Dokter Windy ya Dokter. Nah ini Dokter, tadi kan Dokter Lila sudah menjelaskan tentang proses dan struktur kurikulum yang dipersiapkan dengan sangat baik ya Dokter. Mungkin Dokter Windy bisa menjelaskan bagaimana proses pengajaran dan struktur kurikulum di FKG Umsida ini Dokter. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Dokter Lila, jadi proses untuk tahapan di FKG ini ada 2 tahapan. Jadi tahap pertama itu untuk program pendidikan sarjana kedokteran gigi. Untuk tahap selanjutnya, tahap yang kedua yaitu program pendidikan profesi dokter gigi. Untuk tahap pertama sendiri akan dilaksanakan dalam 4 tahun, jadi 8 semester untuk tahun 1 sampai tahun ke-4. Sedangkan untuk tahap profesi sendiri merupakan tahap lanjutan di tahun ke-5 dan ke-6. Di tahap untuk proses pembelajaran sendiri, kita menggunakan proses pembelajaran student centered learning, pendekatan student centered learning. Wah, apa itu Dokter? Student centered learning ini adalah proses pembelajaran di mana mahasiswa ini harus proaktif. Jadi bukan jadi keaktifan mahasiswa sangat diperlukan pada tahap proses pembelajaran ini. Jadi yang aktif itu mahasiswanya, bukan dosennya. Dosennya memberikan fasilitas, tetapi mahasiswa yang harus aktif dalam proses pembelajarannya dengan menggunakan metode-metode pembelajaran seperti tutorial, kemudian ada skills lab, kemudian ada diskusi pleno, ada mini discussion, ada collaborative discussion juga. Oh, jadi Sobat Kampus yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa FKG Umsida bisa lebih bereksplorasi ya Dok ya. Jadi semakin banyak kemudahan seperti kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka gitu Dokter. Nah tadi saya tertarik, mungkin Sobat Kampus belum tahu ya apa bedanya program sarjana dan program profesi. Itu kok dari segi gelar bagaimana gitu Dokter? Kalau program pendidikan sarjana kan di dalam 4 tahun ya, 8 semester. Nantinya setelah mahasiswa lulus, jadi selesai dia di tahap sarjana ini, wisuda lulus, dia akan mendapatkan gelar sebagai sarjana kedokteran gigi atau SKG. Untuk selanjutnya jika dia ingin mengambil program profesi untuk mendapatkan profesi dokter gigi, itu dia harus melanjutkan di tahap yang kedua, yaitu tahap pendidikan profesi ke dokter giginya. Oh ya, jadi Sobat Kampus yang ingin masuk ke FKG Umsida terdapat 2 program gitu Dokter, yaitu program sarjana yang akan ditempuh selama 4 tahun dan program profesi yang akan ditempuh selama 2 tahun. Nah, kemudian Dokter Lila mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Kampus tentang profil lulusan kita. Ya. Jadi untuk profil kelulusan kita sebelumnya juga kita lebih menyampaikan bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Umsida ini pasti punya kelebihan dibanding Fakultas Kedokteran Gigi yang lain. Dan masing-masing Fakultas Kedokteran Gigi itu pasti mempunyai karakteristik atau keunggulan di masing-masingnya. Jadi karena kami ini adalah Fakultas Kedokteran Gigi yang mempunyai misi untuk menghasilkan lulusan dengan profil yang profesional, unggul, inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan gigi dengan pendekatan melalui promotif, edukatif pada masyarakat di daerah rural
dengan berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Di sana, dari sini kita akan melihat betapa keunggulan dari Umsida ini dalam membantu pemerintah, program pemerintah untuk bisa menghasilkan dokter gigi ya, memenuhi jumlahnya dan penyebarannya di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kesiapan dari mahasiswa tersebut untuk mendapatkan kemampuan yang sesuai dengan standar nasional baik teknologi maupun dalam pelayanan. Jadi kalau di dalam kedokteran gigi kita akan mengenal bahwa ada promotif, preventif, edukatif, ya, kuratif dan rehabilitatif. Dan Ya, semua dokter. itu akan kita berikan kepada mahasiswa kita sehingga mahasiswa kita akan mempunyai keunggulan baik di saat pelayanan di daerah pedesaan, di daerah rural maupun di kota dengan kesiapan yang sudah kami siapkan untuk bekalnya. Dan kelebihan dari kita ya bahwa kami ingin mempunyai catur dharma. Oh Di iya, dokter. mana Apa tuh, kalau dokter? Tridharma ya itu kan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ada kelebihan lagi di Umsida yaitu dengan catur dharma diberikan materi AIK, Al-Islamiyah Kemuhammadiyahan. Dengan demikian lulusan kami diharapkan adalah berkepribadian utama atau lulusannya alim unggul ya, dengan predikat religius, intelektual, dan dengan soft skill yang handal atau matang. Dengan demikian diharapkan nanti lulusan kita itu sangat cakap baik di daerah rural maupun di perkotaan dengan kemampuan teknologi dan bekal pengalaman untuk mengedukasi masyarakat sehingga bisa memenuhi kriteria yang kita harapkan yaitu profil lulusan kita yang expert. Dengan demikian kita akan mencoba mahasiswa ini untuk bisa memenuhi kriteria tersebut dengan dampingan yang maksimal dari kami. Wah, jadi kalau profilnya FKG Umsida itu insya Allah sukses dunia akhirat, begitu loh Sobat Kampus. Mungkin Dokter Windy ya dok ya, tadi kan Dokter sudah menjelaskan tentang catur dharma. Kalau di FKG Umsida ada satu tambahan yaitu tentang AIK. Iya. Nah, untuk AIK itu sendiri dokter di bagian kurikulum itu dilakukan di program yang mana ya dok? Untuk AIK sendiri nanti akan ada di struktur kurikulum di tahun pertama dan tahun kedua. Jadi tahun pertama itu kita mata kuliahnya jadi mata kuliah wajib universitas, kemudian ada AIK, lalu ada ilmu kedokteran umum dasar dan kedokteran gigi dasar, dan serta ada praktikum juga. Terus di tahun kedua masih tetap ada AIK juga. Kemudian ada ilmu kedokteran gigi dasar, ilmu kedokteran klinis, kemudian ada skill lab dan praktikum. Di tahun ketiga dan keempat baru kita menginjak ke ilmu kedokteran gigi klinisnya yang dengan praktikum dan skill lab. Jadi skill lab kita dengan menggunakan dental simulator dan dental phantom juga. Dengan dental simulator ini dibuat representasi dari pasien. Jadi sebagai proses proses pengajaran untuk mempersiapkan diri mahasiswa ini nantinya akan ke tahap yang lebih lanjut lagi di tahap profesi. Jadi kalau di tahap sarjana ini kan mahasiswa tidak boleh berhubungan langsung dengan pasien. Jadi jadinya untuk latihannya, untuk proses pembelajarannya dengan menggunakan dental simulator itu tadi. Jadi di dental simulator ini dibuat dikhususkan, jadi dimiripkan dengan kondisi mulutnya, rongga mulutnya pasien gitu. Jadi biar nggak nervous Nggak gitu kaget ya, dok biar tidak sebelum kaget langsung nanti ke untuk di pasien ya, profesinya. dok. Jadi kan nanti kalau udah tahap profesi, para mahasiswa ini kan langsung ke rumah sakit. Ya. Jadi semua kegiatannya di tahap profesi ini akan dilakukan di rumah sakit di RSGM FKG Umsida. Jadi langsung berhubungan dengan pasien, jadi supaya tidak kaget makanya dipersiapkan di awal, jadi sejak awal dipersiapkan di tahap sarjana ini untuk nanti untuk nanti mahasiswanya berhadapan dengan pasien secara langsung. Sudah siap ya dok ya. Iya, Kadang kan kalau awal-awal mungkin ya Masih Sobat Kampus masih kaget-kaget. kaget ya, kaku gitu ya. Iya. Jadi kalau nggak nervous juga ya dokter ya. Jadi kan di Umsida sudah disiapkan teknologi yang Ya, canggih yaitu ya. tadi dental phantom sama Dan dental simulator simulator, ya. ya.
Untuk yang sudah memfasilitasi sangat up to date mahasiswa. dan sudah sangat representasi seperti kondisi di pasien nantinya gitu. Jadi saya tertarik tentang RSGM FKG Umsida. Mungkin Dr. Lila sudah bisa menjelaskan, Dok, apa kira-kira di mana ya, Dok, lokasi RSGM kita, Dok? Alhamdulillah untuk lokasi RSGM itu sudah siap ya, bahkan sudah berupa gedung untuk kemudian difinisi dan kemudian dengan dilengkapi sesuai dengan persyaratan Permenkes ya, baik itu dengan jumlahnya dental unit, letaknya dan posisinya dan sebagainya. Dan insya Allah pada awal Januari 2024 ini sudah akan dimulai dibangun ya, surat perizinan dan sebagainya sudah lancar insya Allah ya. Dan yang harus kami sampaikan juga bahwa FKG Umsida ini ya, bahwa dia mempunyai spesial program, yaitu di mana pada saat mahasiswa masuk di kami, maka pada saat itu mahasiswa sudah mendapatkan student kit ya. Di mana apa itu student kit? Karena memang Fakultas Kedokteran Gigi itu identik dengan peralatan ya, Dr. Marisa, kan ada bahan, ada peralatan yang itu kita akan berikan secara gratis, misalnya diberikan di awal ya. Jadi di mana mahasiswa itu sudah nggak bingung lagi untuk mencari gimana sih apa alat yang diperlukan, terus apa saja, semua sudah dikemas dalam student kit tersebut, dipakai sejak awal praktikum di tahap sarjana sehingga bisa sampai di profesi juga, dan kemudian setelah selesai menjadi milik mahasiswa tersebut. Ya, itu kan luar biasa. Jadi meringankan dan kemudian juga memberi kemudian mahasiswa untuk tetap fokus biar tidak cari peralatan ya. Jadi tidak sudah terbiasa untuk dapat menyimpan itu, peralatan itu, maupun dilatih untuk sterilisasi, dan kemudian pada saat praktikum selesai dimasukkan ya, nanti besok datang dia sudah tinggal persiapan ilmu sehingga nanti alatnya sudah siap. Nah, itu pula yang menjadikan bahwa biaya yang diberikan ke Umsida, kepedulian Umsida untuk mahasiswa adalah dengan memberikan fasilitas yang maksimal. Jadi jangan khawatir dengan biaya tersebut, mahasiswa insya Allah dapat pelayanan yang dapat fasilitas yang sangat maksimal baik ya, dan semua peralatannya baru ya. Baru dengan teknologi Yang yang baru, sudah mutakhir ya. gitu ya, ya Dokter. Sudah up to date. Iya. Jadi untuk sobat kampus yang ingin menjadi calon mahasiswa FKG Umsida, jangan ragu ya Dokter ya, untuk bergabung ke FKG Umsida. Nah, ini sudah mau penghujung acara, Dokter. Ada pesan kata untuk sobat kampus yang ingin menjadi mahasiswa FKG Umsida, Dokter? Ya, alhamdulillah ya. Ini sedikit pantun. Jadi misalnya jalan-jalan ke kota Sidoarjo, jangan lupa beli kerupuk udang. Nikmati pula lontong Kupang di pinggir jalan karena enak juga. Sobat-sobat kampus, silahkan melihat-lihat FKG Umsida, dan lebih baik lagi sekarang juga mendaftar di FKG Umsida. Amin. Jadi kami sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, Umsida adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang care terhadap mahasiswa. Dan untuk program studi yang baru ini tentunya sudah dikawal oleh fakultas-fakultas dan rektorat, dan dengan bimbingan dari Muhammadiyah juga, dengan kesungguhan dan niat ikhlas ya, insya Allah ya, kami akan mengajar dengan sungguh-sungguh, dengan amanah. Monggo silakan, karena kesempatan ini di pembukaan awal hanya 25 mahasiswa, jadi segera mendaftar dan semoga menjadi mahasiswa dengan predikat lulusan yang terbaik dan tercontohan, yang mengantar kami juga untuk bisa meraih akreditasi terbaik dan kemudian keunggul gitu. Tetapi ini Dokter,
Ada pesan kata pesan dong apa ya? untuk sahabat kampus. Jangan takut untuk masuk FKG Umsida. FKG itu seru. Iya, seru sekali ya dokter ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Dokter Lila, Dokter Windy. Semoga yang disampaikan beliau berdua insya Allah menjadi amanah dan berkah untuk kita semua. Dan jangan lupa FKG Umsida adalah pilihan yang tepat untuk generasi yang hebat. Saya Dr. Gigi Marisa, Dr. Gigi Lila, dan Dr. Gigi Windy undur diri. Dan jangan lupa FKG Umsida adalah pilihan yang tepat untuk generasi yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.